Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini soleh-solehah? Semoga kalian di rumah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Alhamdulillah, siap ya, dan tetap semangat. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Untuk pertemuan kali ini, kita akan belajar tema 6, cita-citaku, subtema yang kedua, hebatnya cita-citaku, pembelajaran yang keempat. Silakan kalian buka bukunya halaman 93. Ayah, jika sudah besar nanti, aku bercita-cita menjadi arsitek seperti teman ayah, Paman Fadli. Apa sih hebatnya menjadi arsitek? Kamu mau tahu? Ayah akan menjelaskan padamu kehebatan seorang arsitek itu. Kalian perhatikan beberapa contoh bangunan berikut. Yang pertama, Candi Borobudur. Candi Borobudur merupakan candi Buddha terbesar di Indonesia. Arsiteknya bernama Gunadarma. Candi tersebut amat indah dan megah, dibangun tanpa perekat dan tanpa bantuan alat modern. Tak heran jika Candi Borobudur menjadi salah satu keajaiban dunia. Yang kedua, Waduk Jatiluhur. Seorang arsitek juga berperan dalam menjaga lingkungannya. Misalnya, saat bekerja sama dengan insinyur teknik sipil dalam merancang Waduk Jatiluhur. Waduk Jatiluhur adalah kolam besar tempat menyimpan air untuk berbagai kebutuhan. Hasil karya kumpulan arsitek Indonesia ini memiliki banyak kegunaan, di antaranya menampung dan mengalirkan air ke sebuah pembangkit listrik tenaga air atau PLTA sehingga dapat menghasilkan listrik. Waduk juga bermanfaat sebagai penyedia air bersih dan irigasi yang diperlukan untuk mengairi sawah. Waduk ini juga sebagai pengendali banjir. Yang ketiga, Jembatan Suramadu. Jembatan Suramadu adalah jembatan yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Madura. Berkat jembatan ini, masyarakat Madura dapat lebih mudah dan cepat melakukan perjalanan darat ke berbagai wilayah di Jawa Timur. Dengan sepanjang 5.438 meter, jembatan ini merupakan jembatan terpanjang di Indonesia saat ini. Seorang arsitek juga berperan dalam usaha mempersatukan umat beragama. Lihatlah Masjid Istiqlal Jakarta yang berdiri megah berdampingan dengan Gereja Katedral Jakarta, tempat umat Katolik beribadah. Masjid Istiqlal dibangun pada masa pemerintahan Presiden pertama Indonesia yaitu Soekarno pada tahun 1961. Pembangunan masjid ini memerlukan waktu 17 tahun hingga digunakan pertama kali pada tahun 1978. Perancangnya bernama Frederick Silaban. Kehebatan lain seorang arsitek adalah bisa membuat bangunan yang berguna bagi kehidupan masyarakat. Untuk menjadi seorang arsitek, maka harus menempuh pendidikan sarjana atau S1 jurusan teknik arsitektur di lembaga perguruan tinggi. Keterampilan yang diperlukan untuk menjadi seorang arsitek, yang pertama, arsitek harus mempunyai keterampilan menggambar bangunan. Yang kedua, memahami bidang geometri, matematika, fisika, dan ilmu-ilmu terkait lainnya. Yang ketiga, arsitek juga hendaknya harus kreatif. Tahukah kamu, dari zaman dahulu, nenek moyang kita telah membangun berbagai bangunan adat yang mencirikan kebudayaan mereka masing-masing. Setiap suku memiliki ciri bangunan dan tempat tinggal yang berbeda, sesuai dengan kebutuhan dan kebiasaan masing-masing. Pernahkah kamu melihat bentuk rumah adat dari suku yang berbeda-beda? Nah, kalian perhatikan rumah adat dari Kampung Naga, Jawa Barat berikut ini. Rumah-rumah adat di Kampung Naga dibangun dengan cara yang unik dan memiliki tujuan dan makna sesuai kebiasaan masyarakat setempat. Rumah dibangun di atas bebatuan agar tidak longsor bagian bawahnya. Masyarakat Kampung Naga sangat erat kekerabatannya, sehingga mereka membangun rumah mereka secara berdekatan.
tetapi mengarah ke arah yang sama, yaitu arah timur barat. Semua rumah akan menghadap ke arah sungai Ciwulan yang berada di depan gerbang masuk kampung tersebut. Semua bahan bangunan dibuat dari bahan-bahan alami seperti bambu dan dedaunan karena kehidupan masyarakatnya yang sangat dekat dengan alam. Indahnya keragaman budaya Indonesia. Contohnya adalah gambar rumah adat. Yang pertama, joglo dari Jawa Tengah. Manfaat dan kegunaan rumah adat ini yaitu sebagai identitas suatu bangsa. Digunakan untuk kegiatan formal, diantaranya pertemuan, pagelaran seni wayang kulit, dan tari-tarian, serta upacara adat. Kemudian yang kedua adalah rumah adat Gadang dari Sumatera Barat. Manfaat dan kegunaan rumah adat yaitu sebagai identitas suatu suku bangsa, sebagai tempat musyawarah, pewarisan adat, dan upacara adat. Persamaan dan perbedaan serta kegunaan dan manfaat rumah adat bagi masyarakat adat antara lain persamaannya menjadi identitas suku bangsa di Indonesia. Bisa juga dijadikan sebagai tempat tinggal. Perbedaannya memiliki desain dan bentuk yang berbeda di setiap suku, memiliki sejarah budaya yang berbeda. Nenek moyang kita merupakan arsitek yang hebat ya. Mereka membangun rumah adat yang sesuai dengan keadaan alam dan nilai-nilai budaya. Iya, mereka senantiasa ingin menyatu dengan alam sekitarnya. Mereka menganggap alam adalah sumber daya mereka, sehingga mereka pelihara dan jaga. Manfaat sumber daya alam di sekitar kita. Masyarakat memanfaatkan sumber daya alam di sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya melalui berbagai cara. Sumber daya berupa tanah, air, dan tumbuhan dimanfaatkan dalam bentuk kegiatan pertanian dan perkebunan. Sedangkan sumber daya berupa hewan dimanfaatkan dalam bentuk kegiatan perikanan dan perkebunan. Kegiatan-kegiatan lain seperti perindustrian dan kerajinan merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam lanjutan setelah pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Oleh karenanya, kamu dapat mengetahui sumber daya alam di sekitarmu dan cara pemanfaatannya dengan mengetahui pekerjaan orang-orang yang tinggal di sekitarmu. Contohnya, orang tua Budi adalah pekerjaannya petani garam. Sumber daya alam yang dimanfaatkannya yaitu air laut dan sinar matahari untuk membuat garam. Kemudian contoh yang kedua adalah orang tua Lani. Pekerjaan orang tuanya yaitu petani. Sumber daya alam yang dimanfaatkan oleh petani adalah tanah yang subur, air, dan sinar matahari. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah belajar tentang puisi, ciri-ciri puisi, dan makna sebuah puisi. Sekarang kalian akan belajar membuat puisi dan menjelaskan maknanya. Perhatikanlah rangkaian puisi berikut. Lengkapilah puisi ini menggunakan kata-katamu agar puisi lebih bermakna. Kemudian, tanggapilah pernyataan-pernyataan di bawah ini dengan kata iya atau tidak sesuai isi puisi tersebut. Sekian untuk materi kali ini, semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Kalian jaga selalu kesehatan ya, soleh-solehah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.